Balik lagi dengan aku Selby. Di videoku kali ini aku bakal sharing tentang fungsi Excel yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, nah kita bedah dulu perbedaan VLOOKUP sama HLOOKUP secara umum. Nah, biasanya VLOOKUP itu digunakan untuk data-data tabel yang bentuknya itu seperti ini. Jadi dia itu memanjang ke bawah. Jadinya si nama kolomnya itu paling atas gitu. Jadi dia memanjang ke bawah datanya. Nah, untuk HLOOKUP itu digunakan pada data yang seperti ini, yang datanya itu memanjang ke samping. Jadi nama kolomnya itu ada di samping sebelah kiri dan data-datanya itu memanjang ke samping sebelah kanan seperti itu. Nah, itu perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi HLOOKUP sama VLOOKUP itu sama-sama mencari nilai berdasarkan suatu nilai. Nah, kalau waktu itu kita pernah bahas match dan index itu ketika kita mencari nilai berdasarkan nilai, kita harus mengkombinasikan fungsi match dan index. Nah, kalau di VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita bisa langsung menggunakan satu fungsi aja untuk mencari nilai berdasarkan suatu nilai lainnya gitu. Oke, nah untuk VLOOKUP dulu, ini sintaksnya kayak gini, lookup value, value yang bakal kita jadikan sebagai acuan nilai. Kemudian table array, ini di tabelnya, range tabelnya, kemudian kolom index numbernya, kolom keberapa, dan range lookupnya. Itu teman-teman nanti beda-beda setiap Excelnya, ada yang 01 atau ada yang true false. Nah, kita jawab dulu pertanyaan pertama, ini di mana alamat siswa bernama Ahmad. Oh ya, jadi ada kolomnya itu ada nama siswa, jenis kelamin, nilai, dan alamat. Nah, kita diminta cari alamat siswa yang bernama Ahmad. Nah, jadi kita udah punya acuannya itu Ahmad. Jadi kita bisa pakai VLOOKUP. Lookup value-nya itu Ahmad. Kita akan mencari value berdasarkan nama Ahmad. Kemudian table array. Nah, table array ini kita harus pilih semua. Nggak semua, tapi kita harus pilih di mana ini menyangkut atau meliputi data yang akan kita ambil kolomnya. Nah, jadi kan kita butuh nama siswa dan nilai. Jadi dua kolom ini harus termasuk dalam range ini. Nah, kita ambil table array-nya itu semuanya. Oke, nah ini untuk informasi juga. Jadi karena value acuan kita itu Ahmad, yaitu ada di nama siswa, di kolom nama siswa. Nah, kolom nama siswa ini harus menjadi kolom paling kiri dari table array ini gitu. Jadi kalau dia nanti bukan paling kiri, itu nanti bakal nggak kebaca gitu ya, nggak akan error. Oke, nah sekarang kolom indeks 6. Nah, kita kan pengen cari nilai nih, berarti nilai itu 3 kolom dari kiri kan. Jadi ininya kolom indeks namanya 3 dan ini range lookupnya itu 0. Sebenarnya ini ada bisa pakai true false, bisa pakai 01. 0 ini sama kayak false dan 1 sama kayak true. Jadi kalau misal kita pilih 0 atau false, itu akan dicarikan nilai yang sama banget, yang sangat tepat, maksudnya persis sama dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya teman-teman pilih 1 atau true, itu akan dicarikan nilai yang paling terdekatnya gitu. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi sorry, ini kan kita mencari alamat ya, bukan nilai. Nah, jadi alamat itu ada di kolom keempat. Oke, jadi ini kolom keempat. Nah, jadi alamat Ahmad itu di Jalan Tulip nomor 9. Nah, sekarang kita mau lihat berapa nilai siswa bernama Fuji. Berarti sama, kita pakai VLOOKUP.
Kemudian lookup value-nya itu kita Fuji. Table array-nya itu sama ya tadi. Karena kita mau mencari nilai, jadi nilai itu berada di kolom ketiga dari paling kiri. Jadi kita di sini inputkan 3, ininya 0. Oke, jadi Fuji itu nilainya 45 benar, dan Ahmad itu alamatnya di Jalan Tulip nomor 9. Ini udah tepat ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita bakal lihat kalau misalnya nama siswanya itu bukan di kolom paling kiri. Jadi kita bakal insert dulu. Nah, kita misalnya bikin kolom baru, misalnya nomor. Ini aku bikin nomor biasa aja. Oke, kayak gini. Oke, akan kita buktikan, akan kita lihat kalau misalnya nama siswa bukan di kolom paling kiri, apakah masih bisa? Oke, kita copy dulu ini. Pertanyaannya sama ya. Berapa nilai siswa bernama Fuji? Oke, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya itu Fuji. Table array-nya kita ambil semuanya. Kemudian nilai itu ada, sekarang nilai itu berada di kolom keempat. Berarti ininya kita inputkan 4 dan ininya 0. Oke, apakah masih bisa? Oke, ternyata nggak bisa ya teman-teman, ini keluar error kayak gini. Kenapa? Ya tadi karena nama siswanya itu bukan berada di kolom paling kiri di range yang kita pilih, jadinya error kayak gini. Oke, kalau misalkan ini kan jadi array yang kita pilih itu segini, dari nomor sampai alamat, seharusnya kita pilih segini aja. Jadi usahakan tempatkan nama siswa ini di kolom paling kiri. Nah, kalau kayak gini kita benarkan. Nah, baru kayak gini, oke, harusnya 3 ya, karena tadi kita pilihnya dari nama siswa, jadinya ketiga. Nah, jadi baru bisa gitu ya teman-teman. Itu untuk VLOOKUP. Oke, ini sama. Nah, untuk mencari nama siswa, jenis kelamin, nilai, dan alamat, ini kita akan membuatnya otomatis. Kita akan coba membuat otomatis. Misalnya, nama siswanya itu Andi. Oke, nah sekarang kita akan coba buat datanya itu otomatis keluar gitu ya, kayak di form gitu. Oke, jadi kita start dari jenis kelamin karena kita inputkan nama di nama siswa, jadi siapapun nama siswa itu akan keluar datanya gitu di jenis kelamin, nilai, dan alamat. Oke, kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya itu sel yang ini. Nah, oke, table array-nya itu dari sini kita ambil segini aja ya, biar nggak error. Karena jenis kelamin jadi kedua, ininya 0. Oke, ini masih errornya karena nama siswanya belum kita inputkan. Coba kalau kita inputkan Firman. Oke, laki-laki. Nah, nilai sekarang kita
Oke, kita kopas aja formulanya. Kalau tadi 2 kolomnya, karena ini nilai jadi dia ketiga. Oke, ini karena dia alamat jadinya keempat. Oke, nah kayak gini kita benerin dulu. Oke, nah jadi Firman itu udah bener ya teman-teman, data yang keluarnya laki-laki, nilainya 75, dan alamatnya di Jalan Tulip nomor 11. Kalau teman-teman ganti namanya jadi Fitri misalnya, nah ini akan otomatis keluar data Fitri gitu, karena tadi kita lookup value-nya ambilnya itu selnya gitu. Oke, itu untuk VLOOKUP. Untuk HLOOKUP itu sama aja, bedanya itu datanya aja, bentuk datanya aja gitu, dia memanjang ke samping. Kita coba di sini ada pertanyaan, berapa nilai siswa bernama Zahra? Oke, berarti kita pakai HLOOKUP karena referensi datanya itu udah yang tabel bawah ini. HLOOKUP, lookup value-nya itu Zahra. Table array-nya kita ambil, sorry, ini belum. Table array-nya itu kita ambil segini. Oke, sekarang kalau tadi itu kita cari kolom keberapa, sekarang kita carinya baris keberapa yang mau kita cari. Nah, nilai kan baris kedua, berarti row index 6-nya itu 2 dan range lookup-nya 0. Oke, nah jadi Zahra itu nilainya 75 gitu. Jadi sebenarnya konsep HLOOKUP dan VLOOKUP ini hampir sama. Bedanya itu cuman data format data referensinya aja gitu teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya.